Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-15. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Disinilah nampak jelas dan nyata sifat kepribadian Indonesia, yaitu gotong royong, sepi ing pamrih, rame ing gawe, terikat oleh penderitaan yang sama, tergulung oleh tujuan yang satu, para tawanan yang terdiri dari macam-macam suku bangsa dan bertingkat-tingkat usia itu, hidup rukun dan damai, badannya nampak sehat-sehat dan segar sebab kerjanya hanya makan dan tidur saja. Dan berkat perlengkapan makanan dari Pak Hakim, jagal daging yang amat setia kawan itu, keseluruhannya dipimpin oleh Kapten Mai sebagai yang tertua di antara para kapten. Sebelum masa bergolak, ia menjadi pengacara terkenal di Sukabumi dan Cianjur. Umurnya 48 tahun, jadi agak muda dari Pak Waluyo. Sikapnya jadi agak muda dari Pak Wal atau Raden Waluya. Sikapnya yang ramah tamah dan demokratis amat membuat dirinya dicintai oleh semua tawanan. Semua menyebutnya Pak Mae, dan ia senang dengan sebutan itu. Tidak seorang pun berani melanggar atau membantah pelaturannya atau perintahnya, sebab terasa bahwa peraturannya untuk kebaikan semua. Perlu diterangkan bahwa letak dapur dari barak itu agak renggang, di belakangnya agak ke kiri. Ada sumur bor dengan tempat mandinya berderet-deret. Di belakang tempat mandi ada beberapa jamban di atas solokan irigasi yang kecil tetapi hidup. Solokan ini bermuara keterusan yang kita sudah kenal dalam peta Mulyadi. Di atas solokan dihalangi kawat berduri berjalin-jalin 3 lapis. Jamban-jamban itu dindingnya kira-kira hanya 1 meter, hampir rapat ke pagar duri di belakangnya. Inilah titik yang lemah. Dengan perasaan lega, Mulyadi memandang anak buahnya yang sedang istirahat di bawah pohon rindang. Semua tanpa kecuali amat menyenangkan hatinya dalam hal mempelajari menyusup, memanjat pohon, menggunting pagar kawat berduri, melemparkan granat tangan, merayap dengan perut, melemparkan pisau dengan mata tertutup, meniru suara jangkrik dan burung hantu atau kokok beluk, dan lain-lain pelajaran yang perlu untuk penyerbuan malam hari tanpa menggunakan senjata. Senjata api memang ada di bawah mereka, tetapi tidak digunakan kalau tidak sungguh-sungguh perlu. Dari bawah pohon rindang ia melihat dengan senyum bagaimana anak-anak yang tidak mau beristirahat sedang berlatih membanting musuh menurut sistem Cikalong. Melihat hasil latihan kilatnya, ia yakin bahwa penyerbuan ke kamp tawanan pasti berhasil. Pun ia yakin bahwa pihak Indonesia pasti menang dalam perjuangannya membela kemerdekaan dan selanjutnya menegakkan negara Republik Indonesia. Dalam hati nurani Mulyadi tumbuh keyakinan bahwa setiap bangsa, setiap rakyat di muka bumi ini ingin menyatakan pendapatnya, melahirkan pikirannya secara bebas dalam arti demokratis. Ya, demokratis bukan bebas dalam arti seenaknya atau semaunya saja. Bukan bebas di dalam arti rakyat dijadikan alat demokratis, tetapi sebaliknya. Rakyatlah yang menjadikan demokratis sebagai alat penyempurnaan masyarakatnya. Teringat ia akan Pancasila yang sudah diakui oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai filsafat dan sebagai dasar negaranya. Bukan main indahnya Pancasila itu, 5 tiang yang menahan tegak berdirinya setiap manusia beradab. Sebenarnya tidak di Indonesia saja, tetapi dapat dipergunakan di seluruh dunia oleh bangsa apapun. Sebab di dalam Pancasila itu telah dirumuskan semesta anasir yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang tahu menghargai peradaban. Kalau toh hendak dipergunakan oleh bangsa atau negara lain hanya sekadar mengubah perkataan Indonesia dengan nama negeri mereka saja, lain daripada itu dapat tetap. Tengah Mulyadi merenung itu datang seorang penghubung yang membawa berita singkat, tetapi tegas, jam 17 ditunggu rapat di BS.
Mulyadi mengangguk mengerti penghubung balik kanan dan pergi. Dikumpulkannya pasukannya yang terdiri hanya 32 orang itu, Mulyadi berkata, "Amat mungkin malam nanti kita melakukan tugas amat berat. Kebetulan bulan gelap. Supaya tidak ada yang mengantuk malam nanti, kalian semua sekarang tidur dan istirahat. Periksa dan bersihkan semua alat. Hafalkan kode-kode. Sekian." Dalam rapat di BS yang buktinya sekolah gadis, Mulyadi dapat perintah melaksanakan tugas, membebaskan tawanan seperti yang diusulkannya dan diteorikannya kepada beberapa hari yang lalu. Dari F-72 telah diterima kabar bahwa Pak Mai, pemimpin di dalam kem tawanan, telah menerima segala instruksi dari Mulyadi yang disampaikan ke sana dengan perantaraan Mang Akim yang setia itu. Bagaimana caranya? Itu hanya F-72 sendiri yang tahu. Orang luar taunya mendapat jawaban dari Pak Mai yang di dalam. Dari surat Pak Mai ternyata bahwa yang di dalam itu berjumlah 163 orang yang tertinggi pangkat kapten. Ia sendiri paling tua. Tawanan paling tua adalah Raden Waluya 53 tahun dan paling muda Raimin 16 tahun. Semua sanggup berjalan malam sejauh 7-8 km tanpa berhenti dan tanpa bekal. Semua tahanan sehat walafiat, tidak seorang pun menjadi gangguan kepada yang lain. Semua tanda dan kode dari luar sudah dihafal oleh para tawanan. Semua instruksi akan diturut tanpa sanggahan atau bantahan. Sejumlah tawanan itu sudah dibagi menjadi 5 kelompok terdiri dari 30-35 orang di bawah komando 5 kapten. Kebetulan hanya 5 orang kapten yang tertawan, jadi perlu disediakan 5 truk atau semalam-malaman berjalan kaki sejauh kira-kira 25 km menuju markas Bogor. Setuju mengambil jalan barat, artinya bukan jalan raya di sebelah timur kem yang menghubungkan Bogor Jakarta, tetapi lewat Bojonggede dan Cilebud. "Wah, kemana mencari truk sampai 5 buah ya?" tanya Mulyadi kepada dirinya sendiri. "Aku di tempat ibuku ini orang asing." Pertanyaan yang diucapkan agak keras itu terdengar oleh mayor yang berkata, "Aku sendiri tidak tahu, tetapi F-72 telah menyediakan itu di Sentiong. 5 truk memuat pasir dan legal. Ada surat-suratnya, segala dengan tujuan Tanjur Halang. Kepunyaan seorang pemborong yang mutlak pro-republik. Di sana kabarnya Belanda hendak membuat bangunan, entah bangunan apa. Kembali dari Tanjur Halang, truk akan menunggu. Dilihat peta ini. Nah, titik inilah yang kalian mesti tuju malam nanti. Dan dengan truk itulah pasukan kalian berangkat sampai ke titik ini. Menurut suratnya, legal secara pengawal pasir. Dari titik ini sampai ke barak tawanan hanya 4 km. F-72 menyediakan 2 orang penunjuk jalan yang turut bersama truk. Nama kodenya masing-masing Oncom dan Gabus. Sebagai pengenal, mereka akan membawa lampu senter kecil yang sinarnya terbungkus kain hijau. Awas, hijau, bukan biru, supaya tidak keliru dengan lampu kode kita. Mulai operasimu jam 22 tepat dan selesai dalam tempo kurang dari 60 menit. Paling lambat jam 1 sudah mesti ada lagi pada titik tempat kalian turun. Truk tentu sudah pulang dari Tajur. Jangan langsung masuk ke kota malam hari. Turun di Sentiong dan bermalam 1 malam di kuburan Tionghoa itu. Di sana ditampung oleh Laswi untuk 1 malam itu. Artinya sekadar makan lumayan disediakan. Sekali ini kalian mesti menurut kepada komando, seorang komandan Laswi. Turut apa yang diperintahkannya demi keselamatan semua. Neng komandan itu seorang yang amat disegani di seluruh kota Bogor dan sekitarnya. Mulyadi memuji kepandaian mayor yang masih amat muda itu, lalu mengundurkan diri dengan membawa kertas-kertas yang masih perlu dipelajari. Rupanya pembebasan para tawanan itu benar-benar serius dan mendapat perhatian pihak atasan dan para pejuang setempat.
Tepat jam 20 pasukan pembebas berangkat dari Sentiong menuju ke utara dan selamat sampai ke titik yang ditentukan. Semua turun dan 2 orang yang tadinya dikira kenek sopir kini turun sambil menyalakan baterai. Kantongnya bersinar hijau menghampiri Mulyadi. "Oncom?" tanya Mulyadi. "Gabus?" tanya yang lagi. Dijawab dengan memutarkan baterai sehingga berupa lingkaran menyinari mukanya. "Ya benar, persis seperti ditulis dalam instruksi. Di bawah pimpinan Oncom dan Gabus, pasukan pembebas maju menuju kem Tawanan." Kira-kira 300 meter lagi Oncom dan Gabus menepi dan berbisik, "Kami sampai di sini saja, akan berlindung di balik batu besar ini. Awas, awas, senter kami ya. Kalau nanti keluar, beri kami tanda IM. Kalau selesai." Tanda I ialah 2 sorotan singkat dengan lampu baterai dan tanda M 2 sorotan panjang. Maksudnya Indonesia merdeka. "Apa balas kalian?" tanya Mulyadi. "Kami membalas dengan tanda T," sahut Gabus. Catatan yaitu tanda T atau sorotan panjang berarti tetap. Semua itu diambil dari tanda Morse. Mulyadi mengatur pasukan sambil berkata, "Ingat, tanda kode pergilah. Tuhan melindungi kita. Allahu Akbar." Sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pasukan menyebar. Mulyadi sendirian membawa isoler tang menuju kabel umum untuk memutuskan telepon dan penerangan. Janda dengan 5 orang kawannya mendekati deretan jamban yang berdinding rendah-rendah sedapat-dapat menghindari sorotan lampu yang berpancar terang keluar. Sebagai winetau asli, mereka merayap tanpa mengeluarkan suara, cepat tetapi tenang dan yakin. Yakin sekali akan segala tindakannya dan sampai dengan selamat. Hati-hati janda mengenakan isoler tangnya ke kawat berduri, mencoba kalau-kalau diisi aliran listrik. Ia heran karena sedikit pun tidak ada reaksi. Rupanya bohong bahwa pagar duri beraliran. Barangkali tersiarnya kabar itu hanya untuk menakut-nakuti orang saja. Cepat-cepat janda dan Junaid mempergunakan tangannya. Sebentar saja di belakang jamban sudah berlubang, cukup untuk masuk 2 orang manusia dengan tenang. Dengan tindakan seperti pencuri memasuki pekarangan, kelima orang itu mencoba memasang kembali bobokan pagar duri yang dipotongnya. Asal terpasang saja, supaya tidak diketahui berlubang kalau kontrol lewat nanti. Tanpa bersuara, mereka memanjat dinding jamban dari belakang dan kini sudah ada di dalam batas kem. Tiba-tiba Hamdan membunyikan suara jengkrik 1 kali. Semua menoleh ke sebelah kiri dan nampak di tikungan di bawah bayangan lampu 2 orang patroli menuju ke arah jamban. Anehnya, mengapa mereka tidak menoleh keluar atau memeriksa pagar? Rupanya karena sudah terlalu rutin, dikiranya semua aman saja. Janda winetau mengeluarkan pisau lemparnya sambil berbisik kepada Junaid, "Aku menghantam yang kiri, kamu yang kanan. Awas, persis kebetulan jantungnya ya." Sinar belakang lampu yang remang-remang membantu mereka. Kedua patroli makin mendekat. Tiba-tiba, cep, cep. 2 pisau hampir bersamaan amblas ke dalam dada mereka. Persis di betulan jantung. Tanpa mengeluarkan suara, mereka roboh. Sebagai kilat, Hamdan dan Karna menyambar kedua patroli yang sekarat itu, dibungkam mulutnya dan didorong pisaunya lebih dalam lagi. Kemudian dengan cepat diambil kedua ubel-ubel dan senjata serta pelurunya. Ubel-ubel dikenakan di kepala Hamdan dan Karna. Lalu dengan langkah sebagai patroli menuju tempat watch di muka barak. Di sana tinggal 6 orang lagi ubel-ubel yang dapat giliran jaga. Janda dengan 3 orang kawannya mengikuti agak jauh dari belakang sambil membunyikan suara kucing sebagai tanda kepada Pak Mae dan kawan-kawan di dalam. Tentu saja mendengar suara kucing berkelahi itu, semua segera turun dari tempat tidurnya. Dari tadi memang sudah bersiap-siap dan lengkap. Tidak seorang pun tidur. Semua menanti suara kucing berkelahi dengan hati berdebar-debar, sebab suara kucing itu adalah kode bahwa pertolongan sudah amat dekat sekali.
Tinggal kalau ada yang membuka pintu dari luar, para tawanan akan keluar dengan cepat tetapi tertib, mengikuti seorang yang menyalakan lampu biru. Dalam hal ini Junaid. Para ubel-ubel yang menjaga tetapi tidak berjaga semua ngantuk, tidak banyak memerhatikan teman-temannya yang mendatang. Dilihat bahwa kedua manusia itu memakai destar ubel-ubel dan tidak memperhatikan pakaian seragamnya dalam gelap itu. Disangkanya temannya saja ngantuknya terus. Sudah amat dekat, tiba-tiba Hamdan berteriak sambil menodongkan senapan, "Hand up!" Sebelum mereka sadar tentang apa yang terjadi, karena yang juga menodongkan senapannya telah mengangkangi mitrailleur di bawah kakinya. Sementara itu janda dan teman-temannya mendekat dengan senapan tertodong dan janda berkokok seperti ayam jantan. Dan matilah semua penerangan dalam komplek camp itu. Itu perbuatan Mulyadi yang dengan cepat memutuskan kabel utama dengan segera turun. 6 ubel-ubel ditodong oleh 6 patriot kita tidak berdaya, sementara itu janda dan Kamsin dengan cepat mendukung mitrailleur ke ujung jembatan di muka gedung asrama, sedang yang lain-lain melucuti ubel-ubel. Junaid membuka palang pintu sambil berkata, "Silakan keluar, ikut saya tanpa bersuara." Dan dinyalakan lampu baterai yang dibalut kain biru ke muka Pak Mai. Dengan tertib beraturan tetapi cepat, para tawanan keluar meninggalkan barak setelah kosong. Keenam penjaga itu dengan dorongan mulut senapan disuruh masuk ke dalam, lalu pintunya ditolak dari luar. Jadi kini peranan terbalik, penjaga yang menjadi tawanan. Di tengah segala perbuatan itu para penyusup tidak diam. Tiba-tiba terdengar suara anjing menyalak di muka jembatan dan granat pertama yang dilemparkan oleh salah seorang anggota penyusup menggelegar masuk dari pintu angin sebelah atas jendela. Gaduhnya di dalam bukan kepalang, teriak mengaduh dan teriak ketakutan bercampur aduk. Tentu saja semua gugup dalam kegelapan malam itu. Sementara itu dengan matanya yang tajam dan tangannya yang cekatan, janda memuntahkan mitrailleur yang direbutnya dari muka barak ke arah para penjaga di muka asrama. Senjata makan tuan. Sekali dua kali terdengar tembakan balasan, tetapi lantas bungkam kembali sebab anak-anak kita yang sudah terlatih menyerbu malam hari bukan orang buta dan tidak lumpuh. Sebuah jendela dibuka rupanya yang di dalam mencoba hendak menyelamatkan diri, tetapi beberapa tembakan dari luar dan gelegarnya granat yang justru dilemparkan ketika jendela dibuka membuat mereka bergelimbangan di lantai. Pun pintu muka mulai dibuka orang, tentu sambil meraba-raba, tetapi janda menjemput dengan hangatnya sehingga dalam sekejap mata saja beberapa ubel-ubel sudah menjadi mayat. Setiap jendela atau pintu yang dibuka orang setiap itu oleh pasukan kita diucapkan selamat malam dengan pelurunya atau dengan timpukan granat. Lebih celaka lagi karena 2 orang pemanjat pohon berhasil membuka genteng dan sudah itu melewati bagian yang tidak bergenteng itu dilemparkan granat kepala yang meledak dengan mematahkan hubungan sehingga ambruk menimpa penghuninya. Ada untungnya karena kawat listrik sudah diputuskan sehingga tidak ada jenggot terbakar listrik. Dengan gempuran cara demikian, benar-benarlah lumpuh seluruh asrama. Tidaklah percuma Mulyadi melatih pasukannya siang malam selama 10 hari. Dari luar Mulyadi berteriak keras dalam bahasa Inggris, "Kamu mau menyerah atau mau terus digempur?" Serentak dijawab dari dalam, "Ampun, ampun, menyerah, menyerah." Mulyadi berteriak dalam bahasa Indonesia kepada kawan-kawan, "Yang membawa baterai masuk dan merampas senjata. Orang-orang yang tidak mengadakan perlawanan biarkan hidup. Setiap pembawa baterai ikuti oleh 2 orang." Lantas dalam bahasa Inggris lagi, "Komandan atau orang yang pangkatnya paling tinggi dalam pasukan India ini supaya datang menghadap kemari tanpa senjata," sambil memutar-mutarkan baterai di mukanya. "Ayo, lekas, lekas." Suara serak terdengar menyahut, "Sir, yes, yes, yes sir, I am."
Di bawah sinar baterai dari 3 jurusan, seorang India bertubuh tinggi besar berpakaian payama mendatang sambil melangkahi mayat-mayat atau orang-orang luka. Ia sendiri bercucuran darah, jidatnya luka, panjang tetapi tidak dalam. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.